Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wawa Repair, tutorial, servis dan tip dan trik seputar dunia smartphone. Berbagi tip dan trik seputar dunia smartphone ya. Oke, di sini ada Redmi Note 6 Pro yang dimana permasalahannya seperti di judul teman-teman sudah membaca juga ya. Ini volumenya itu error ya. Dan kita lihat casingnya ini juga sudah renggang lemnya ya. Nanti itu kita akan servis. Jadi nah, seperti ini ya contohnya ya teman-teman. Nah, ini volume ini nanti dia akan turun sendiri ya volumenya. Nah, seperti ini. Seperti yang saya katakan. Kita coba naikkan lagi volumenya. Nanti dia akan turun sendiri seperti ini ya. Nah, kita coba sekali lagi. Dan ini juga terjadi. Ini tidak bisa dimatikan ya. Susah sekali untuk mematikan handphone ini ya. Nah, seperti ini. Kita tekan tombol powernya juga sering nge-lag seperti ini ya. Jadi tidak bisa ditekan ataupun memadamkan handphonenya seperti ini, tidak bisa. Macet-macet ya kalau kita tekan volumenya. Jadi ini adapun penyebab dan solusinya, kita akan bongkar dan kupas semuanya ya teman-teman. Ini untuk penyebab dari volume seperti ini biasanya itu korosi akibat terkena air ya. Maupun langsung ataupun tidak langsung, ini memang sudah terkena air ya. Jadi pemiliknya juga mengatakan tidak pernah terkena air, cuman tiba-tiba seperti ini ya. Jadi saya jelaskan lagi. Sebenarnya yang dikatakan terkena air itu yang tidak langsung, seperti contoh keringat di tangan ya. Lama-kelamaan keringat itu masuk ke dalam ataupun cairan kecil-kecil lah ya. Tapi kita tidak sadar dia masuk ke celah-celah volume ini dan mengakibatkan korosi ataupun tombol ini berkarat ya, sehingga sering error ya teman-teman. Jadi untuk solusi dan permasalahannya, teman-teman tidak usah khawatir, ikuti tutorial dan cara ini ya. Kita terlebih dahulu kita lepas SIM tray-nya dan kita buka backdoor ataupun penutup belakang dari Redmi Note 6 Pro ini. Setelah itu, karena kerusakannya itu ataupun masalahnya ada di bagian volume dan power, tombol power, jadi kita fokus di bagian volume dan power ya. Tapi sebelum kita fokus di situ, alangkah baiknya teman-teman perhatikan setiap cara dan langkah pembongkaran Redmi Note 6 Note 6 Pro ini ya, agar tidak terjadi masalah lain ya teman-teman. Karena pembongkaran Redmi Note 6 Pro ini cukup rumit ya kalau bagi pemula. Ini setelah terbuka seperti ini, teman-teman jangan langsung tarik ya, karena ingat di sini ada fingerprint ya ataupun sidik jari dari Redmi Note 6 Pro ini. Oke, nah seperti ini. Oke, kita ulang sekali lagi. Apabila sudah terjadi ataupun terbuka seperti ini, jangan langsung tarik karena ini fingerprint masih melekat ya. Kita harus buka penutup fingerprint seperti ini. Ini ada baut, satu baut. Kita buka dengan obeng tipe plus ya, dengan ukuran standar handphone 1,5 mm bisa, 2,0 juga bisa ya. Kita buka kaleng satu ini dan kita bisa lepaskan tombol ataupun fleksibel dari fingerprintnya ya. Oke, kita lepaskan saja seperti ini. Bisa menggunakan kuku ataupun pinset ya. Tapi agar lebih aman dan tidak ada kesalahan ataupun takut korslet, teman-teman utamakan setelah membongkar, teman-teman itu cabut terlebih dahulu baterai ya, itu untuk mengurangi resiko korslet ya. Nah, seperti ini kita lepas baterai terlebih dahulu. Nah, kalau baterai sudah terlepas, resiko korslet pun berkurang ya. Oke, fingerprint sudah terlepas. Sekarang kita fokus di bagian tombol power ataupun nah ini dia volume ya. Kita bersihkan menggunakan sikat. Kita sikat saja seperti ini. Nanti kita akan buka. Ini kita buka ya. Setelah
soketnya terbuka, kita akan lepas ya agar lebih detail lagi nanti. Cara membersihkannya cukup bisa menggunakan cutter seperti ini. Kita kerik saja ya, atau kita kerok saja bagian timah solderan yang ada di tombol volume power. Kan 3 ini ya, ada volume atas, volume bawah, dan tombol power ya. Nah, yang bermasalah itu kan di bagian tombol ini dia yang sering menurun sendiri, itu volume. Nah, ini dia, kita bersihkan karena ini korosi ya, bekas air. Jadi timahnya itu terkena air, jadi menyebabkan korslet ya. Jadi teman-teman, kalau tidak terlalu parah kejadiannya, teman-teman tidak perlu ganti fleksibel dari tombol ini. Cukup seperti ini yang saya lakukan, kerok saja pinggirnya ini menggunakan ujung cutter yang lancip ya, sehingga korosinya ini hilang ya teman-teman. Nanti mudah-mudahan handphone ataupun tombol volume dan powernya ini normal kembali ya teman-teman, setelah kita lakukan pembersihan seperti ini. Tapi kalau cara ini tetap tidak bisa juga, berarti tombolnya bermasalah. Kalau tombolnya bermasalah ya teman-teman tinggal beli fleksibelnya saja ya. Seperti di video ini dia membeli tombol fleksibelnya saja, itu harganya berkisar 15 ribuan ya. Oke, kita pasangkan kembali dan kita coba lakukan menyalakan handphone ya. Kita nyalakan, oke, kita tunggu beberapa saat sampai menu utama itu tampil ya. Memang tadi sulit untuk mematikannya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sambil menunggu kita bersihkan terlebih dahulu mesin-mesinnya menggunakan sikat agar lebih bersih ya. Oke. Jadi teman-teman yang mengalami masalah yang sama bisa ikuti cara dan langkah ini. Yang ingin bertanya-tanya silahkan bertanya-tanya di kolom komentar. Oke, ini dia sudah tampil ke menu utama. Kita coba naikkan volumenya ya. Coba naikkan volumenya, apakah dia masih turun sendiri atau tidak. Kita coba ya. Ini tombol volume bawah. Nah, masih sepertinya ya teman-teman. Oke, langsung dia menurun cepat ya teman-teman. Kita tekan sekali lagi. Berarti ini kurang bersih ya. Kita akan coba bersihkan lagi. Tapi ini sudah tidak terlalu ya teman-teman. Sudah berkurang ya, tidak korslet seperti tadi. Dan tombol powernya juga sudah bisa dinyalakan dan dimatikan, tidak susah seperti tadi ya. Jadi cara ini cukup mudah. Nah, seperti ini bisa langsung kita matikan ya. Kita coba tekan tombol volume up-nya dan tekan tombol volume bawah. Kita coba-coba saja seperti ini, apakah masih ada korslet atau tidak. Oke, dan ternyata ini sudah normal ya. Jadi cara ini cukup mudah tanpa harus mengganti. Biayanya pun kalau kita berani melakukannya ini sendiri sudah pasti tidak ada biaya ya. Yang perlu diingat, ini dia bagian sini dibersihkan menggunakan pisau cutter tadi ya. Karena bagian yang ada timahnya ini, jalurnya ini, itu yang korosi ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, share ke teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Yang ingin bertanya-tanya silahkan bertanya-tanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.